Naam, seringkali orang itu membentur-benturkan antara logika, antara apa yang kita pikirkan, apa yang benar menurut pikiran kita dengan agama. Bahkan sampai kepada taraf agama itu ya masuk akal. Jadi akal yang menentukan ini benar atau salah. Kalau tidak masuk akal ya tidak mungkin benar menurut agama. Narasi seperti itu sebetulnya ada kajiannya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya perkenalkan dulu ya, karena saya paling suka kalau bicara kitab itu ya memperkenalkan yang menulis juga setidaknya bertabaruk ya. Di sini ada 4 kitab ya. Yang pertama itu yang paling atas, yang sumbernya itu dikenal dengan nama kitab At-Tahrir ya, atau Tahrirul Mangkul wa Tahdhibu Ilmil Usul ya. Itu adalah kitab usul fikihnya madhab Hambali, ditulis oleh orang yang bernama Al-Mardawi ya, jadi saya sebut gelar-gelarnya saja atau dikenalnya dengan Al-Mardawi. Lalu dari kitab yang 1 jilid itu disyarah sendiri oleh Al-Mardawi itu menjadi kitab yang di bawahnya itu, yaitu At-Tahbiru fi Syarhit Tahriri. Jadi dia yang menulis matannya berupa At-Tahrir, dia juga yang menulis syarahnya. Menjadi berapa jilid itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 jilid. Jadi kitab dia yang 1 jilid disyarah sendiri, maka bahasanya At-Tahbir. At-Tahbir itu seperti penebalan ya. Bisa juga seperti memperindah atau mengulas kembali. Jadi kalau hibrun itu kan tinta. Jadi tahbirun itu bisa jadi menebalkan tulisan. Artinya mengulas lebih luas apa yang ada dalam kitab At-Tahrir. Nah selain itu, ini agak unik. Kalau panah yang ke samping itu dari kitab Tahrir itu diringkas menjadi Mukhtasarut Tahrir. Jadi diringkas sehingga menjadi kitab ikhtisar, Mukhtasarut Tahrir, ringkasan dari kitab At-Tahrir. Ditulis oleh Ibnu Najjar. Ini semuanya madhab Hambali. Tapi di sini ketika saya baca kitab ini, saya sertakan di bawahnya itu sumber catatan kakinya, di mana usul fikih yang ada di sini juga ada dalam usul fikihnya madhab Syafi'i, misalnya Al-Mustafa, punya Imam Al-Ghazali dan sebagainya nanti ya. Jadi dari kitab yang bukan hanya ditulis syarahnya, tapi juga ada yang menuliskan mukhtasornya, namanya Ibnu Najjar. Nah lebih unik lagi, dari mukhtasornya Ibnu Najjar itu ditulis lagi syarahnya dari mukhtasor itu. Siapa yang nulis? Ibnu Najjar juga. Entah menjadi kebiasaan ulama itu kalau menulis itu selalu berlapis-lapis atau apa. Ini kan kayaknya polanya sama. Yang Al-Mardawi nulis matan kitab lalu nulis syarahnya, yang satunya nulis mukhtasornya lalu menulis syarah dari mukhtasor itu sendiri. Makanya ada di situ Syarhul Kawakib Al-Munir ya, yaitu syarahnya Mukhtasarut Tahrir, Syarhu Mukhtasarit Tahrir ya. Jadi Al-Kawakib Al-Munir itu mungkin bukan nama kitab tapi nama pujian kepada syarah itu ya. Penjelasan dari bintang yang bersinar begitu ya. Maksudnya adalah Syarhu Mukhtasari At-Tahrir, syarah dari Mukhtasar At-Tahrir. Jadi itu kitab lapis ketiga berarti ya. Biasanya lapis ketiga itu hasyiah Pak. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Ini enggak. Ini bisa lapis keempat kalau ada hasyiahnya. Jadi ada matan, yaitu At-Tahrir. Kemudian ditulis ikhtisornya sehingga muncul Mukhtasarut Tahrir. Kemudian mukhtasornya disyarah lagi sehingga muncul Syarhu Mukhtasarit Tahrir. Dan itu satu orang yang menulis ya. Yang menulis mukhtasar dan syarahnya yaitu Ibnu Najjar. Sementara mungkin beribrah atau mengikuti menapak tilas dari ulama senior sebelumnya madhab Hambali, Al-Mardawi, ketika dia menulis matan maka dia juga yang menulis syarahnya. Begitu ya. Jadi mari mulai kita masuk kepada membacaannya ya. Perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Saya tuliskan yang merah itu adalah Mukhtasar Tahrirnya. Ya. Dan yang hitam ini semuanya adalah syarah dari Mukhtasar Tahrir. Jadi kitab kedua yang punya Ibnu Najjar itu disyarah oleh kitab ketiga yang juga punya Ibnu Najjar, yaitu syarahnya Mukhtasar itu ya. Biar kita nggak hilang fokus, ada garis-garis merah itu berarti itu adalah matan ya. Ini penting biar kita nggak kebingungan untuk menentukan ya manzilah i'rabnya sebagai apa.
Jadi kalau kita lihat di atas itu mulai dari al-hasanu wal qabhu bimakna mula amati tab'i wa munafaratihi au sifati kamalin wa naqsin aqliyun. Nah, begitu ya. Wa bimaknal madhi was thawabi wa dhammi wal iqabi syar'iyyun. Fala hakima illallahu ta'ala wal aqlu la yuhsinu wa la yukbihu wa la yujibu wa la yuharrimu. Nah, perhatikan ketika diberi sarah ya. Al husnu wal qabhu yutlaku bisalasati i'tibaratin. Jadi sebetulnya baik dan buruk itu bisa dipandang dari 3 sudut pandang ya. Ahaduha, yang pertama adalah bimakna mola amatit tab'i wa munafaratihi, seperti contoh kaqaulina inqadhul wariki hasanun wattihamul bari'i qabihun. Yang pertama saya nggak perlu saya terjemahkan per harfiah ya, biar nggak ribet kamu ya. Yang pertama adalah sudut pandang dari kesesuaian dengan tabiat kita dan juga bertentangan dengan tabiat kita. Jadi mola ma'atit tab'i itu kesesuaian dengan tabiat kita. Munafarotit tab'i atau munafarotihi itu berarti ketidaksesuaian. Artinya bergantung dengan selera kita atau pandangan kita personal, pandangan manusia, tidak mempertimbangkan apapun, murni pandangan tabiat secara watak. Jadi itu juga bisa mengandung baik dan buruk, atau juga bisa di situ ada sisi baik dan sisi buruk, perspektif pandangan watak manusia. Ah, gitu gampangnya ya. Seperti apa di situ? Inqadhi al-gharik, seperti menyelamatkan orang yang tenggelam. Itu hasanun, adalah baik. Begitu juga ittihamul bari'i qabihun. Kita berburuk sangka kepada Allah, itu adalah buruk ya. Artinya ini tidak perlu bicara agama, ini sudah menjadi watak kita, sudah menjadi karakter manusia, atau sudah menjadi habit, tabiat manusia itu punya dia penilaian baik dan buruk. Misalnya ada orang tenggelam, ya mesti secara kemanusiaan, feeling kita sebagai manusia mesti menyelamatkannya itu adalah baik, membiarkannya adalah buruk. Begitu juga kalau kita berburuk sangka kepada Allah, itu adalah buruk, itu sudah naluri kita. Asani, yang kedua, ma usyiro ilaihi, sesuatu yang diberi petunjuk ilahi kepadanya biqaulihi, dengan ucapan dari pengarang kitab, ya ucapan dia sendiri ya, karena ini sama-sama belajar. Atau ya bimakna, atau yang kedua dengan makna sifati kamalin wa naqsin, yaitu perspektif sifatnya, tentang sifat itu baik, sifat kesempurnaan, atau sifat kekurangan. Artinya apa-apa yang bersifat kesempurnaan itu baik, apa-apa yang bersifat kekurangan itu buruk. Jadi itu perspektif baik dan buruk nomor 2. Kaqaulina, seperti ucapan kita, al ilmu hasanun wal jahlu qabihun. Ilmu itu adalah baik. Kenapa? Karena bersifat kesempurnaan. Kamu kalau punya ilmu itu mesti terpuji. Ilmu itu mesti sifatnya terpuji. Jadi dilihat dari perspektif sifat. Atau ini sifat kesempurnaan, ilmu itu adalah sifat kesempurnaan, mesti bagus. Wal jahlu qabihun. Sementara bodoh adalah jelek. Kenapa? Karena bodoh itu sifat kekurangan. Sama dengan misalnya bau busuk itu buruk, bau wangi bagus. Kenapa? Karena wangi itu sifat kesempurnaan, busuk sifat kekurangan. Bodoh itu sifat kekurangan, alim sifat kesempurnaan. Makanya yang sempurna itu baik, yang kurang itu buruk. Itu perspektif kedua ketika kita menilai sesuatu baik dan buruk. Wa kullun minhuma, dan 2 perspektif ini, yaitu perspektif dari ini tergolong sebagai sifat baik dan sifat kelebihan dan sifat kekurangan, juga di mana itu disepakati oleh manusia atau ditolak oleh manusia secara naluri ya. Kalau disepakati berarti baik, kalau ditolak berarti buruk. Itu dua-duanya akliyun, adalah akli. Nah, itu tarkibnya yang saya bilang ya. Jadi akliyun itu jadi khobar dari al hasanu wal qabhu.
Al hasanu wal qabhu bimakna mula'amati tobi wa munafaratihi au sifati kamalin wa naksin akliyun. Nah, begitu ya. Jadi itu sifatnya masuk kepada kategori akal. Jadi akal kita kalau mau menilai sesuatu, maka batasannya adalah kadang kita menggunakan tabiat kita. Oh, ini baik, ini buruk. Itu pakai tabiat. Pakai karakter dasar kita sebagai manusia, atau mungkin menganalisa sifat, di mana kita sudah sepakat mana sifat-sifat yang masuk kelebihan, mana yang masuk kekurangan. Maka yang kelebihan itu baik, yang kekurangan itu buruk. Apa yang kita sepakati itu baik, apa yang kita tolak itu buruk. Kira-kira begitu ya gampangnya ya. Kemudian maksudnya dari akliyun, maksudnya innal aklah, sesungguhnya akal yastakilu itu merdeka ya, atau berdiri sendiri atau independen, biidrakihima, dengan mengindra atau mengetahui kedua jalur benar dan salah itu, min ghairi tawukufin ya, tanpa harus bersandar atau bergantung ala syar'i, kepada hukum syariat. Jadi sebetulnya itu tidak perlu hukum syariat. Wangi itu bagus, busuk itu bau, kita tidak bicara syariat di situ, kita bicara akal kita. Ya bisa jadi masuk kepada karena kita sepakat yang wangi itu enak, yang buruk itu menyiksa. Wangi ini kelebihan, buruk itu sesuatu yang kekurangan. Maka berarti yang benar atau yang baik adalah wangi, yang buruk adalah bau. Bau busuk maksudnya. Atau mungkin kesepakatan semua orang secara tabiat. Kalau ada orang minta tolong, ada orang tenggelam, ditolong. Itu baik. Kenapa? Karena kita sepakat dengan itu. Kalau misalnya kebalikannya, dibiarkan tenggelam, itu jahat. Tanpa kita bicara agama, kita sudah sepakat itu. Makanya ini tidak bicara agama. Nah, di sini ranah dari akal. Itu disebut dengan akliyun. Innal akla yastakillu biidrakihima min ghairi tawukufin ala syar'i. Jadi tidak perlu bersandar kepada dalil syariat kalau cuma masalah itu. Kita naluriah saja sudah bisa menentukan mana baik, mana buruk, mana bau, mana busuk. Dan itu kita sepakat mesti. Asal ada wangi kita sepakat itu bagus. Asal busuk kita sepakat itu buruk. Nggak usah cari dalilnya. Asal waras aja. Asal ada orang tenggelam kita tolong, kita semuanya sepakat. Itu adalah baik. Asal kita biarkan dia tenggelam, terlelap sampai mati, itu jahat. Semua kita sepakat, itu jahat. Gak usah bicara agama, itu sudah masuk kepada hal yang top'iyah. Kita secara tabiat. Nah, kalau kebenaran perspektif seperti ini, ya memang tidak butuh agama itu. Ya bisa jadi menghargai yang lebih tua, itu tidak butuh agama itu. Menyayangi, menghargai itu sudah nggak butuh agama. Menghormati itu sudah naluriah. Tabiat manusia normal begitu. Tidak menyakiti. Karena kalau orang menyakiti orang lain itu kita tidak bicara agama, kita pun menolak itu. Kita menghormati orang lain, kita tidak bicara agama pun kita sudah sepakat itu benar. Artinya orang jahat pun itu mesti tahu kalau kejahatannya itu salah. Mencuri itu salah. Ini nggak perlu bicara agama masalah ini. Dan kita hanya sebatas bicara baik dan buruk. Belum masuk kepada hukum, belum masuk kepada akibat. Pahala dan dosa. Kita hanya bicara nilai penilaian kita tentang itu baik dan buruk. Ada memang yang menggunakan standar akal waras, standar tabiat ada, seperti itu nggak ada masalah. Ya, bagusnya kalau kita menemukan akal-akal kita itu sepakat semua. Misalnya kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama adalah keburukan, misalnya membunuh, kita semuanya sepakat membunuh itu buruk. Tanpa bicara fikih sudah tahu itu buruk. Nah pas itu namanya akal kita sepakat dengan hukum syariat karena membunuh itu memang tidak boleh. Bersedekah itu baik, semuanya sepakat. Akal sepakat dan agama juga memandang sedekah itu baik. Tapi apakah selalu begitu? Bisa jadi enggak. Maka ketika bisa jadi enggak, kita harus punya penentu mana yang lebih diunggulkan. Mana yang punya supremasi. Mana yang harus ikut. Mana yang diikuti. Nah itu kita baca selanjutnya. Apalagi misal masalah kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau kita berpikir ya kaya itu bagus, miskin buruk. Karena kaya itu kelebihan, miskin kekurangan. Belum tentu Pak. Belum tentu. Tapi kalau kita bicara standar kita ya silahkan. Cuman kalau sudah mau bawa-bawa agama, jangan.
Ya, karena tidak mesti standar berpikir kita sesuai dengan agama. Ya, walaupun kebanyakan karena kita sudah hidup dengan ajaran agama mungkin terbentuk pola pikir kita itu sesuai, tapi tidak semuanya. Nah, makanya perhatikan di sini. Ini bagian paling pentingnya. Wasalisu, yang ketiga, ya. Itlaqul hasani wal qabhi, yaitu memutlakkan atau memakai istilah hasan atau menggunakan diksi hasan yaitu baik, wal qabhi dan buruk, bimakna al-madhi wath-thawabi, dengan pemaknaan mendapatkan pujian atau terpuji di sisi Allah, ya, was-sawabi dan mendapatkan pahala. Makanya saya taruh langsung maknanya ke sisi Allah karena maksudnya dipuji oleh syariat, ya, dan dibalas oleh syariat, dipuji oleh Allah dan dibalas oleh Allah berupa pahala. Wa bimakna, dan juga dengan makna adzammi wal iqabi. Nah, ini sudah kaitannya dengan agama. Dicela atau tercela dan juga mendapatkan siksaan, syar'iyun, maka itu adalah syariat. Jadi kalau adigiumnya itu al-aqlu la yuhsinu wa la yukbihu. Akal itu tidak bisa menentukan sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk, kecuali kalau Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu akal yang menentukannya. Walaupun sebetulnya secara presisi bukan hanya baik dan buruk, karena baik dan buruk itu perspektifnya banyak. Tapi kalau sudah yujibu wa yuharrimu, berarti membuat hukum syariat, itu baru tidak boleh. Akal itu adalah yang membuat syariat. Maka di sini dijelaskan syar'iyun adalah syariat, fala hakima illallah, maka tidak ada yang menjadi hakim, yang membuat hukum, menetapkan hukum, illallah, kecuali Allah. Wal aklu, dan akal, la yuhsinu, tidak bisa menetapkan sesuatu itu baik atau menganggap sesuatu itu baik, wala yukbihu, dan juga tidak bisa menetapkan atau menganggap atau menilai sesuatu itu buruk, wala yujibu, karena ini sudah masuk kategori terakhir, wala yujibu, dan akal tidak bisa menetapkan hukum wajib. Artinya tidak ada sesuatu itu kalau secara syariat wajib, menurut akal kita wajib. Itu nanti kajiannya wajib akli, sesuatu yang pasti ada. Ini kan bicara syariat, Pak, hukum taklifi, ya. Wajib itu berarti kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, begitu ya. Wala yuharrimu. Nah, makanya di sini wajib sandingannya dengan haram, karena ini hukum taklifi. Kalau dalam akidah atau dalam logika, wajib sandingannya dengan jaiz. Wajibul wujud seperti Allah, jaizul wujud seperti kita. Bisa jadi, bisa ada, bisa nggak ada. Kalau Allah pasti ada. Akal ini nggak nerima kalau Allah tidak ada. Kalau kita, akal bisa nerima. Maman ada, akal bisa nerima. Maman tidak ada, akal bisa nerima. Kalau Allah, tidak mungkin akal bisa menerima kalau Allah tidak ada. Pasti secara akal Allah itu ada. Maka disebut wajibul wujud, ya. Begitu ya. La yujibu wala yuharimu, ya, bukan yuhrimu, ya. Kalau yuhrimu nanti ihram, ya, karena masyhurnya begitu. Wala yuharimu. Indal imami Ahmad. Nah, ini perhatikan, menurut Imam Ahmad. Jadi ini pandangan yang terakhir yang paling penting, ya. Menurut Imam Ahmad, wa aktsari ashabihi, dan juga mayoritas dari pengikut mazhab Imam Ahmad ini, wal asy'ariyati, dan juga ini adalah pandangan mazhab Asy'ariyah. Qalahu Ibnu Aqil, berkata kepada hal ini, bahwasanya ini adalah pandangan Imam Ahmad, pandangan Asy'ariyah, pandangan ashab Imam Ahmad. Siapa itu? Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini juga ulama Hambali. Kemudian wa ahli sunnati wal fuqaha'i, dan juga pandangan seperti ini adalah inda ahli sunnati wal jamaah, pandangan ahli sunnah wal jamaah, dan juga pandangan al-fuqaha. Nah, makanya masyhur, ya, ahli sunnah itu pandangannya begitu. Akal itu tidak bisa menetapkan hukum dalam syariat. Jadi nggak bisa kamu berpikir, oh ini wajib berarti. Kenapa? Karena kalau kita pertimbangkan, jadi murni akal itu istaqollah, ya, yastaqilu, mandiri akal itu, ya, karena begini, oh berarti wajib. Kalau ini begini haram. Nggak boleh begitu, Pak. Kalau sudah mau bicara syariat, bicara hukum wajib, bicara hukum haram dan turunannya, sholat, bicara sah tidak sahnya sholat, bicara rukunnya sholat, sah dan tidak sahnya haji, sah dan tidak sahnya zakat. Nggak bisa kita ukur dengan akal kita. Oh, kalau menurut saya kalau begitu, ya pertimbangannya secara logika
atau secara kebiasaan kita, oh itu nggak apa-apa, itu sah. Wah itu sudah ngaco Pak. Tidak bisa begitu. Itu namanya akal naik derajat menjadi hakim. Kalau hanya untuk baik menurut kita saja, atau sifat kelebihan dan kekurangan menurut kita, ya silahkan. Misalnya kita sepakat bahwasanya kaya itu lebih baik dari miskin. Oke, tapi nggak usah bawa agama. Kecuali kalau pintar dan bodoh, karena dalam agama juga memuji pintar, mencela kebodohan. Sehingga ada perintah belajar gitu ya. Kalau kaya dan miskin, ya jangan bawa-bawa agama kalau Anda mau memuji kaya atau menganggap kaya itu benar, miskin itu salah. Silahkan, tapi stop, jangan melangkahi sampai oh kita harus kaya. Kenapa? Karena kaya itu bagus, miskin itu jelek, kita tidak boleh miskin. Anda mau buat hukum. Kalau mau buat hukum begitu tidak cukup dengan berpikir sendiri, tapi apa dalilnya? Apa Al-Qur'annya? Apa hadisnya? Ulama istimbat dari dalil mana muncul kesimpulan itu. Makanya jangan gampang kita bicara itu boleh, itu tidak boleh kalau berkaitan dengan syariat. Karena di situ tidak cukup kita hanya menerka-nerka dengan akal. Kalau hanya mau menerka-nerka dengan akal, maka sifatnya adalah baik dan buruk menurut kita saja. Minum sarapan pagi bagus menurut kita ya, tidak sarapan ya tidak bagus, makan teratur bagus, tidak makan teratur tidak bagus, gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya bertentangan dengan agama, maka jangan lalu akal yang didahulukan. Misalnya begini gampangnya, kamu sholat ya. Coba dipikir-pikir, sholat itu wudu itu kan harus bersih ya. Ya bersih kan, kita menghadap Tuhan ya bersih. Yang mandi ya nggak usah gosok-gosok muka, kita gosok semua ya bagus lah. Nggak wudu apa? Kita ketemu kiai, ketemu siapa, kita yang penting wangi, bersih, ya sudah bagus itu. Itu secara akal mungkin Pak begitu bagus. Tapi kalau tidak ada wudunya, tidak sah sholatnya. Apalagi misal dibandingkan dengan daripada misalnya badan berkeringat ya, belum sempat mandi, terus waktu sudah mepet. Terus ini kalau saya sholat ini, ya sudah wudhu aja. Yang penting sah wudhunya lalu sholat. Terus kamu bilang, wah itu salah. Sholat itu bukan masalah wudhu. Tapi prinsip wudhu itu kamu bersih. Kamu hadap Allah harus bersih. Kamu keringetan kok nggak sah sholat kamu. Salah kamu. Mestinya kamu mandi. Walaupun nggak wudhu. Wah itu namanya akalnya dikedahulukan ya. Itu merusak syariat. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Syariat itu adalah supremasinya tertinggi. La hakima illallah. Tidak ada yang menetapkan hukum sah dan tidak sah itu kecuali Allah. Kecuali kamu berpendapat itu mengutip kepada pendapat ulama lain, itu baru boleh. Namanya ikhtilaf. Masih oke. Tapi kalau sudah, ya coba kamu sholat bau badan kamu, masa sah sih? Lah, kok bisa bertanya masa sah? Yang tidak sah itu bukan tidak bau, tapi tidak suci. Nah itu namanya akal kamu mungkin gak terima. Masa iya menghadap Tuhan belum mandi, yang penting wudhu bisa sah sih? Menurut saya mah lebih penting mandi. Walaupun gak wudhu, yang penting kan bersih. Itu mah akalnya sudah melangkahi. Memang kalau kita ketemu dengan orang, dia wudhu tapi bau badannya, dengan satunya gak punya wudhu tapi bersih, pasti kita lebih pilih ini lebih tepat. Tapi kalau sholat, enggak. Enggak ya. Inilah maksudnya ada batasannya. Nggak bisa kita lalu, wah kita menghadap raja saja walaupun nggak punya wudhu, kalau dekil nggak bagus. Kalau menghadap Allah apalagi. Jadi menghadap Allah yang penting rapi, baju mahal, bersih walaupun nggak punya wudhu. Atau baju kamu bersih tapi bekas kena kencing, cuma sedikit kencingnya ya. Kecuali kamu cari pendapat yang ikhtilaf misalnya lain. Ini sudah tidak ikhtilaf. Artinya kalau sudah kata syariat tidak sah, tidak sah. Mau menurut kamu itu bagus, mau nggak ada urusan. Kenapa? Karena ini sudah masuk kepada adzammu wal qabhu. Jadi padanannya itu adalah antara zammun wal iqabu, antara madhun wasawabu. Itu sudah hak prerogatif Tuhan. Sudah Allah yang memberi aturan seperti apa yang aku puji, seperti apa yang aku janjikan pahala, seperti apa yang aku kecam, seperti apa yang aku janjikan siksa. Nggak bisa ini Pak dilawan dengan akal. Karena kamu kalau pakai akal-akalan nanti, wah orang misalnya ada perempuan bernafsu sekali secara psikologis, dia kan butuh. Kita kan sesama manusia kan harus membantu orang. Kita nafkahi dia. Tapi butuhnya
biologis, ya kita tiduri dia. Terus kita kasih uang, kita jasa, sama lah jasa. Apa sih masalahnya jasa? Ini kan secara kemanusiaan nggak melanggar. Misalnya ya jangan sampai Pak. Mungkin itu terlalu ekstrim, tapi mungkin nanti kita muncul, akal-akal ini muncul nanti. Ini nggak bicara agama ini ya bener. Ya kalau cuma sedikit mencuri ya nggak apa-apa. Nah kacau ya, nanti kacau karena kita terlalu mengedepankan akal untuk bicara sesuatu, ingin statusnya benar di hadapan Allah. Nah, itu keliru. Karena kalau sudah ingin statusnya benar di hadapan Allah, di hadapan syariat, maka harus ikut syariat. Kalau cuma benar menurut kita dan nggak ada kaitannya dengan syariat, ya nggak apa-apa Pak. Menurut saya baju lengan panjang itu lebih enak daripada baju lengan pendek. Silahkan, nggak ada masalah. Baik itu personal atau mungkin secara rata-rata berpikir ternyata kalau di Indonesia ini karena musim hujan itu kita iklimnya iklim tropis atau apa, kalau baju itu tidak usah tebal-tebal, baju tipis-tipis itu lebih baik daripada baju tebal-tebal. Ya nggak ada masalah Pak. Tapi kalau batasan aurat jangan lalu kamu berpikir wah ya walaupun dibuka sampai paha kok di sini nggak ada orang yang bernafsu juga, di sini juga kita sudah terbiasa, kita sudah sangat mengenal, sudah nggak ada selera itu, nggak ada. Ini kan nggak ada buru-burunya, jadi sudah boleh di sini. Nggak bisa begitu, nggak bisa ya. Tidak boleh seperti itu. Itu butuh Anda dalil syariatnya apa Anda mengatakan boleh ya. Jadi kalau kita sudah bicara boleh dan tidak boleh, kaitannya dengan kita taat kepada agama, berarti bicara hukum. Tidak boleh dengan pendekatan logika semata. Tetapi butuh syariat. Justru pendekatan logika itu dipakai oleh ulama-ulama itu untuk memahami dalil-dalil syariat sehingga menjadi hukum yang aplikatif. Bukan mencari hukum syariat. Contohnya kasus Imam Syafi'i itu tegas sekali mengatakan sperma itu suci. Padahal semua juga secara logika sperma itu memang suci, tapi kan keluarnya lewat jalur yang najis. Tapi kata Imam Syafi'i, kita beragama tidak mendahulukan akal. Ketika ada pertentangan, Nabi mencontohkan sperma tidak najis. Sayyidah Aisyah tidak mencuci sperma itu, tapi dibiarkan kering dan dibersihkan. Bagaimana bisa dihukumi najis? Kan berarti berbeda dengan kencing. Ya kalau hadisnya begitu, ini namanya tunduk Pak. Kita tunduk secara jiwa, tunduk secara raga, tunduk juga secara akal. Itulah substansinya beragama. Tapi bukan berarti agama ini anti akal. Enggak Pak, kamu mau main Al-Quran kalau nggak pakai akal gimana? Di Al-Quran dipahami begini, ayatnya begini, itu semua ditelaah Pak. Tetapi tidak melenceng dari patokannya. Jadi antara kiblat terlalu ekstrim, agama ini nggak menggunakan akal. Ya, gimana kamu memahami agama aja pakai akal? Nggak mungkin. Tapi ada yang terlalu ekstrim juga. Agama ini nggak penting. Aturan-aturan ayat apa. Yang penting itu kita pakai akal. Kita sudah benar itu. Pakai hati nurani kita sudah benar. Nggak butuh ini itu. Itu juga terlalu. Maka kita di tengah. Supremasi utama adalah wahyu karena la hakima illallah ya. Tetapi akal juga punya peran di situ untuk memahami atau untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum halal haram atau sah tidak sah ya. Ya termasuk masalah tapi sudah ya. Apapun itu jangan kamu kedepankan akal kamu menolak semuanya. Itu namanya orang tidak mengerti bahwa al-aqlu la yukbihu wala yuhsinu wala yujibu wala yuharrimu. Itu penting ya. Dan terakhir ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Kita dari mulai menerka-nerka, tidak tahu dalil, tidak tahu apa, lalu muncul benar dan salah menurut akal kita pada dasarnya, tapi kita lalu anggap itu benar dan salah menurut agama. Misalnya ada orang tidak pernah nyakitin orang lain, tapi tidak sholat, tapi dia buka aurat setiap hari. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa begini. Agama ini agama kasih sayang kok. Yang penting jangan menyakiti orang. Daripada walaupun sholat, walaupun nutup aurat tapi menyakiti orang, masih lebih baik ini. Wah itu kacau sudah. Kacau. Dia sudah buat hukum agama sendiri dengan pertimbangan secara kemanusiaan mungkin. Ya memang orang sholat itu nggak bermanfaat untuk orang lain. Sementara menyakiti merugikan orang. Jadi kamu tarik dibidikan ini kemanusiaan menyakiti dan tidak menyakiti. Ya lebih baik tidak menyakiti. Iya dari sisi itunya. Tapi dari sisi meninggalkan sholat.
Dari sisi kamu buka aurat, apapun alasannya, itu tetap bukan lalu jadi boleh. Hanya karena kamu bisa menjaga diri tidak menyakiti orang. Itu namanya kita beragama tapi menggunakan akal di atas dasar agama, yaitu di atas syariat. Sudah bukan Tuhan itu hakimnya, tapi kita menghakimi sendiri. Sholat walaupun nggak lengkap ya nggak apa-apa, yang penting kan ingat Tuhan. Jadi nggak ada wajib duhur, wajib asar, itu kan formalitas saja. Yang penting kan kita ingat kepada Sang Pencipta, kita bersyukur, ingat kepada Tuhan, terus berbagi kepada orang lain. Berbaginya bagus, bersyukurnya bagus, ingat Tuhannya bagus. Tapi tidak sholatnya lalu tidak menjadi bagus. Tidak taat kepada syariat itu tidak pernah bagus. Ya. Jadi inilah kalau kita mengedepankan akal, mengedepankan kemanusiaan kita daripada ajaran agama. Jadi kita takar-takar semua dengan feeling kita, dengan tes kita, dengan dengan tobiah kita. Ya lebih baik kita, yang penting, jadi banyak yang penting pada akhirnya. Padahal syariat itu jelas, kamu menghormati orang itu harus, berbuat baik kepada orang itu harus, menyakiti orang tidak boleh, sholat juga harus, buka aurat tidak boleh. Tidak pernah berubah hukum ini. Tidak lalu satu menjadi substitusi. Oh kalau begini boleh, kamu asal tidak menyakiti orang boleh tidak sholat. Tidak ada begitu. Kamu asal tidak menyakiti orang boleh buka aurat. Tidak bisa begitu. Ya, itu namanya kita keliru meletakkan bahwasanya baik dan buruk kalau pertimbangannya hanyalah menurut kita, menurut akal kita, menurut kebiasaan kita, itu bukan sudut pandang syariat. Sudut pandang syariat punya dalil, sudut pandang syariat punya kajian hukum. Sudut pandang syariat ada penentunya yaitu Allah sebagai hakim. Mungkin saya bacanya banyak salah-salah ya. Allahumma dina ada sabil.